Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham ya. Untuk satu video, ada beberapa video, nanti linknya ada di video deskripsi dua ini ya untuk playlistnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ya. Jadi untuk saham Cepin ini kalau kita perhatikan minggu lalu dia bagus ya, higher low, higher high, dan higher close ya, seperti itu ya. Jadi untuk Cepin sudah saya sebutkan juga 5.700 ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Target price terdekatnya resistennya di 6.025. Nah, kalau yang sudah punya spin tinggal pasang trailing stopnya aja atau stop lossnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.025, kalau yang mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan ya. Target price berikutnya untuk Cepin sekitar 6.350 dan 6.400. Kemudian berikutnya lagi di 6.700. Jadi bahwasanya untuk Cepin ini untuk minggu ini sebenarnya dia masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atasnya 5.700. Jadi kita bisa tunggu untuk buy on weakness ya bagi yang mau tunggu di area 5.700 atau maksimum di 5.425. Tapi saran saya sih 5.700 sudah cukup bagus ya kalau mau buy on weakness ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi di bawah 5.700 atau nyentuh ya. Kemudian dia berhasil rebound barusan kita buy. Jadi kalau dia belum rebound ya kita jangan buy dulu. Nah, kalau belum punya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja walaupun dia lagi testing resisten 6.025 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 6.025 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu weekly chartnya untuk Cepin. Nah, kalau dari daily chartnya kalau kita perhatikan penutupan terakhir lumayan menarik ya kalau kita perhatikan di sini ya. Kalau kita perhatikan di daily chartnya sih penutupannya pas di 6.000 ya. Jadi seperti hammer tapi ekornya panjang ke atas. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat candle seperti ini ya, kita harus cek di hourly-nya atau intraday-nya ya. Jadi kelihatannya sahamnya sih bagus ya. Ini bentuknya hammer ya. Tapi kalau kita cek di intraday-nya ini ada terjadi gap up ya. Jadi pada saat closing dia sebenarnya kan koreksi kemudian gap up ya. Jadi ini sebenarnya bukan harga yang sebenarnya. Harga sebenarnya yang terakhir di sini ya. Kurang lebih di area sekitar 5.700 ya. Itu untuk Cepin ya. Jadi kalau yang mau buy memang area buy sudah saya sebutkan di 5650 atau 5425 ya. Jadi lebih baik tunggu di sana aja. Kalau dia berhasil koreksi atau rebound ke atas 5650 baru kita buy atau tunggu di 5425. Maksimum di 5175. Tapi saran saya sih ini saya hapus saja tunggu buy weakness-nya di 5425 atau 5350 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 5350 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Memang di sini MA20-nya masih cukup bagus ya, mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20. Resisten terdekatnya 6.000 ya. Jadi untuk Cepin ini pasang aja dari stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.000 kita buy ya, buy high sell higher, naik ke atas 6175 tambah lagi naik ke atas 6.300 boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya sekitar 6.400 dan 6525 ya. Itu untuk Cepin ya. Jadi peluangnya masih cukup ada tapi hati-hati aja. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 5650 ada kecenderungan dia akan testing area 5425 sampai 5350 ya. Yang mana adalah MA20-nya ya. Jadi yang mau buy weakness tunggu aja di bawah ini atau di 5650. Jadi belinya kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kurang lebih strateginya seperti itu. Kemudian untuk Java ya. Nah kalau kita perhatikan Java ini untuk support resistennya sudah saya gambarkan, dia pas ditutup kurang lebih di area support 1545 ya. Ya memang candle yang minggu lalu dia cukup bagus ya, higher low, kemudian higher high. Kemudian kalau kita perhatikan close-nya yang minggu lalu dengan minggu sebelumnya dia naiknya hanya sedikit aja ya, Rp5 ya. Nah strateginya seperti ini, pasang aja stop loss-nya di low-nya minggu lalu ya, 1515. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tapi buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya maksimum 1480 ya. Atau kalau mau buy on weakness tunggu di 1480. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1480, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas baru kita buy ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi kalau kita perhatikan high-nya di sini kan di 1585 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1585 kita barusan buy ya. Target price terdekatnya masih tetap sama di 1700 dan 1760. Bahwasanya untuk Java ini peluang kenaikannya masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Ini peluangnya masih bagus nggak Mas Sunar? Selama di atas 1485
untuk Java ini sebenarnya masih cukup bagus ya peluangnya ya. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Breakout ke atas 1585 kita boleh tambah lagi, atau average up naik ke atas 1620 tambah lagi ya kalau ikutin garis saya ya. Atau 1635 kemudian naik ke atas 1670 tambah lagi. Target price-nya sebenarnya untuk 1770 untuk Java sebenarnya masih memungkinkan ya. Memang sebelumnya saya gambarkan 1545 ini adalah support psikologisnya, dimana kalau dia gagal bertahan di atas 1545 ada kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi selama di atas 1545 dia masih cukup bagus ya. Toleransi maksimumnya di 1485. Ya kurang lebih seperti itu untuk Java. Berikutnya untuk Mayora Indah, Mior. Jadi untuk Mayora ini kalau kita perhatikan dari weekly-nya ya, ini target 2140 sudah tercapai ya. Jadi ngikutin saya harusnya sudah pasang trade stop di 2140 ya. Kalau dia gagal lebih baik jual dulu sebagian, kalau turun lagi ya jual dulu semuanya. Nah, kalau dari daily chart-nya sebentar, dari weekly-nya di sini ya. Weekly-nya belum selesai ya. Strateginya kalau yang belum punya boleh buy on weakness di area 1860 atau 1920. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun koreksi di bawah 1920 atau 1860 ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1920 harusnya kita buy. Kalau dia belum berhasil mantul lagi ke atas ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini ada area kurang lebih area supportnya di sini ya, terdekannya 1995. Jadi strateginya kalau yang belum punya naik ke atas 1995 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu banyak, kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Atau ikutin garis saya naik ke atas 2140 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 2220 boleh average up boleh ya. Target price berikutnya di sekitar 2420. Jadi walaupun minggu lalu dia bentuknya candlenya seperti inverted hammer ya, bodinya lumayan panjang tapi dia ditutup merah ya. Kita sih lihat di sini ya, selama dia bertahan di atas 1860 masih cukup ada harapan ya. Kurang lebih seperti itu tuh weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya untuk Mayora ini area buy and weakness-nya sudah saya sebutkan 1850 sampai 1920. Artinya buy and weakness itu kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita tunggu di 1995. Kalau dia naik ke atas 1995 kita tambah lagi atau buy ya, bagi yang belum punya mau tambah lagi nanti di 2140 ke atas kita tambah lagi. Target price berikutnya di 2220 ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 2220 maka kalau kita perhatikan di sini area resisten berikutnya sekitar 2400-an ya, kurang lebih ya. 2400 sampai dengan 2410. Itu kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2220 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, ini kalau kita lihat buy and weakness tunggu aja di area 1850 atau 1920. Jangan di bawah ini ya. Ini saya hapus karena kalau dia sudah turun di bawah 1850 dia ada kemungkinan akan testing lagi area support yang di bawahnya ya, sekitar 1600-an. Jadi untuk Mayora jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting adalah garis-garis di sini sudah saya berikan untuk acuan trade stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk INDF. Nah, kalau kita perhatikan INDF ini dia arahnya MA20-nya mengarah ke atas. Walaupun dia koreksi, sebenarnya koreksinya untuk INDF ini masih cukup wajar ya. Area buy and weakness saya sarankan, sebentar saya bahas dulu untuk weekly-nya ya. Weekly chart-nya, grafiknya saya kasih supportnya di 6950. Jadi setelah koreksi, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tutupnya kan di 7025 ya, area supportnya 6950. Mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau naik ke atas 7175 boleh tambah lagi. Naik ke atas 7250 tambah lagi atau average up. Targetnya di 7425. Nah, untuk area buy weakness-nya itu 6650 ya, yang paling bawah ya. Kalau mau buy di sana atau tunggu di 6950. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi di bawah 6950, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Memang sejauh ini trennya masih cukup bagus ya untuk INDF. Kemudian dari daily chart-nya ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Area buy and weakness sudah saya gambarkan di 6600 atau 6800. Jadi area buy and weakness itu maksudnya kalau dia turun koreksi di bawahnya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Kalau dekat dengan MA20-nya boleh aja kalau mau buy ya. Karena sebelumnya di sini dia koreksi pernah diturun di banyak MA20 kemudian berhasil rebound barusan kita buy ya. Atau sekalian tunggu aja kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas kita buy.
Atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy-nya mulai dari kita pakai acuan hari Jumat ya. Tanggal 1 Juli kan high-nya di 7.100. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.100 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 7.300 sampai 7.425. Itu untuk INDF. Mudah-mudahan aja dia lancar ke atas ya. Oke, berikutnya untuk ICBP. Jadi kalau kita perhatikan untuk ICBP ini saya gambarkan untuk weekly chartnya resistennya di 9425 ya. Jadi dia testing resistennya minggu lalu. Nah, kalau kita perhatikan yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya minggu lalu 8.600. Selama dia bertahan di atasnya masih cukup bagus koreksinya. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu di area 8975. Buy on weakness itu maksudnya dia kalau koreksi kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Kalau dia belum berhasil rebound, belum berhasil mantul ya kita jangan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Ada kemungkinan koreksi nggak Mas Sunar? Ada ya. Jadi ada kemungkinan terbentuk seperti ini lagi. Kalau dia koreksi ya kita belinya kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, high-nya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout kita buy target price berikutnya kita perhatikan di sini 9.900 dan 10.625. Ini dari weekly chartnya atau mingguannya. Nah, kemudian dari daily chartnya kita perhatikan di sini dia MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya memang masih testing resistennya 9.600. Mau buy sekarang mestinya nanggung ya. Tunggu area buy on weakness-nya di 8975 atau 8500. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya ya. Ini seperti sebelumnya ya. Dia naik terus ketinggalan Pak Sunar. Nah, suatu saat dia kan testing MA20-nya. Kalau dia berhasil turun di bawah MA20 kemudian berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Ya istilahnya kalau mantul ya. Kita buy banyak bertahap aja. Nah, di sini kalau kita perhatikan 8925 atau kalau nggak dikasih ya kita buy high seller. Naik ke atas 9625 kita buy banyak bertahap aja. Target price berikutnya 9.900 dan 10.475. Jadi strateginya kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down-nya. Seperti itu ya. Di grup saya ada yang tanya, oh Pak Sunar kenapa average down itu dilarang? Ya, average down dilarang dalam arti seperti ini ya. Kalau trennya dia masih downtrend ya, masih mengarah ke bawah, kita jangan memaksakan diri untuk beli. Memang ada berpendapat murah gitu ya. Saya cuma ingatkan aja, ada loh saham yang dulu fundamentalnya bagus ya, big caps, blue chip ya. Ya seperti itu ya. Kalau kita nggak mau pasang stop loss ya, saya cerita aja dulu BUMN juga ya, kapitalisasinya nomor 9 ya. Di masa kejayaannya dulu nomor 9 terbesar. Ini saya sudah pernah share juga ya. Sampai sekarang turun pun dia belum berhasil naik ke atas 2000 ya seperti itu ya. Itu sudah berapa tahun ya? Singkat saya terakhir 2015-an ya seperti itu ya. Jadi kita jangan memaksakan diri. Jangan berpendapat wah itu fundamentalnya bagus. Apalagi pakai tambahan. Oh itu BUMN loh Pak Sunar ya. Buktinya ya kan dia turunnya dalam banget sampai sekarang pun rebound dia nggak bisa kembali ke masa kejayaannya atau belum ya. Masih di bawahnya 2000. Masa kejayaannya dulu sekitar 6 ribuan ya. Nah, gitu ya. Jadi kita itu harus berpikir dinamis ya. Jadi walaupun kita pakai analisa fundamental, kita juga harus perhatikan trennya ya, arahnya ya. Kalau dia sudah mulai downtrend ya, kita jangan average down. Karena kalau average down, memang terlihat harga average-nya murah ya. Jadi loss-nya berkurang secara persentase. Tapi secara nilai rupiah akan bertambah banyak karena arahnya masih downtrend. Jadi seperti itu ya, kita tetap follow the trend. Itu saran saya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk GGRM atau gudang garam. Nah dari weekly chartnya ini untuk gudang garam memang cenderungan masih sideways di bawah ya. Dia sideways-nya lumayan lebar, 29850 sampai 33575. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja kalau mau nyicil ya bertahap aja. Tapi saya sudah sarankan stop loss-nya memang agak jauh, 29850 atau tunggu di dekat sana juga boleh. Nah posisi sekarang kalau mau buy lebih baik tunggu di bawah 29850, kalau dia berhasil rebound kita buy atau sekalian tunggu breakout naik ke atasnya ini ya, hanya 32125 kita buy. Target price berikutnya di 33575 dan 36050. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya untuk gudang garam ya, seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan daily chart-nya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi yang ikutin saya kalau ketinggalan sebelumnya saya sudah sebutkan 30.475 ya. Itu area buy on weakness-nya. Memang garis-garisnya untuk daily chart dan weekly chart itu agak berbeda ya, saya gambarkan ya. Tapi jangan bingung. Terserah Anda sih. Kalau Anda tradingnya itu agak jangka panjang pakai weekly chart atau grafik mingguan ya,
ikutin aja yang mingguan di sini ya, garis-garisnya. Nah, kalau daily ya ikutin aja yang di sini, daily chart-nya. Jadi bahwasanya memang naik ke atas 31.650 boleh tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Ternyata gagal Pak Sunar. Eh, ya kalau gagal ya jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Maksimumnya stop loss-nya di 30.475. Memang agak jauh ya karena dia sideways-nya lumayan lebar ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang ya stop loss-nya memang di 30.475 atau acuan swing low di sini ya. 30.400. Nah, kalau mau buy sekalian saran saya sekalian breakout ke atasnya high-nya terdekat kan 32 sebentar 31.850 ya. Jadi naik ke atas 31.850 barusan buy atau naik ke atasnya ini ya 32.125 kita barusan buy. Naik ke atas 32.725 kita tambah lagi average up target price-nya sekitar 33.700 dan 34.350. Ini saya pakai acuan garis-garisnya di sini ya. Jadi sebelumnya ada yang pernah tanya saya, "Oh Pak Sunar, cara tahu tarik garis-garisnya seperti apa?" gitu ya. Karena ada yang penasaran kok garisnya akurat banget ya seperti itu ya. Ini saya tarik dari kurang lebih dari swing high sebelumnya ya di sini ya. Kemudian ini area konsentrasi candlenya dan sini swing high sebelumnya jadi 33.700. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi strateginya seperti itu. Cukup ya untuk satu video ini sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa cek playlistnya untuk saham-saham yang lainnya. Ada beberapa video, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.